Jadi pertama dari otaku dulu ya. Jadi otaku itu sebutan untuk seseorang yang menyenangi suatu subkultur di Jepang. Kalau otaku itu lebih ke orang Jepangnya sendiri. Nah, sedangkan wibu itu orang di luar Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Rumpi Asik bersama saya Sari Winarno. Kali ini kita kayaknya akan ngebahas tentang apa nih? Wibu. Wibu ya. Ya, wibu dan Udah perkulturan. kostumnya udah Mas Tony. Ini narasumber saya adalah Mas Arif Tony ya. Dan ini Mbak Dea Ansari. Ayo sapa dong para pemirsanya Halo. Rumpi Asik. Halo. Ini adalah remaja remiji yang menyenangi anime, manga, apa namanya? Ya serba Jepang ya. Iya, serba Jepang. Jepang-Jepangan lah. Perkulturan Jepang. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja ya guys. Kita tanyain, ini ada istilah-istilah nih. Kalau zaman dulu saya juga seneng loh. Di era-era 80-90 itu tentang Jepang-Jepang gitu. Tapi belum ada istilahnya gitu. Sekarang kan ada istilah tuh tentang wibu, terus otaku, terus apa lagi gitu loh. Bisa dijelasin nggak apa bedanya gitu? Dari Mbak Dia dulu mungkin. Dari mana dulu? Boleh wibunya boleh, otakunya boleh. Mananya boleh. Boleh, oke. Karena kita kan orang awam nih. Iya. Silakan deh. Oke. Jadi pertama dari otaku dulu ya. Jadi otaku itu sebutan untuk seseorang yang menyenangi suatu subkultur di Jepang. Misalkan otaku anime, berarti orang tersebut merupakan penyuka anime. Otaku manga berarti dia suka koleksi manga dan sejenisnya gitu. Misalkan ya pokoknya sejenis-jenis itu deh. Otaku itu kayak sebutan untuk fans atau orang yang menyukai subkultur yang ada di Jepang. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Kalau wibunya? Nah, kalau wibu itu sendiri mungkin kadang-kadang kan orang menyamakan otaku dan wibu, sebenarnya itu agak salah ya. Kalau wibu itu lebih ke arah fans yang fanatik banget terhadap Jepang gitu. Gitu. Jadi wibu itu sebenarnya dari serapan bahasa dari Japanese wannabe gitu. Jadi misalkan ada orang Indonesia, dia senang banget sama Jepang. Kayak aku pengen jadi orang Jepang gitu. Nah, dia tuh wibu sebenarnya. Wibu gitu, dia ke Jepang-Jepang. Pokoknya ngefans banget deh. Jepang Semuanya banget. itu. Maksudnya wibu itu dia suka animenya, suka mangganya, suka apanya lagi itu. Idol Jepang gitu. Itu termasuk wibu. Belum tentu termasuk wibu. Nah, wibu itu ditakar dari fanatik apa enggaknya. Begitu. Sebenarnya. Mas Arif bisa menambahkan Mas Tony Arif ya. Mas Tony deh. Mungkin menambahkan dari yang otaku tadi itu. Kalau otaku itu lebih ke orang Jepangnya sendiri. Nah, sedangkan wibu itu orang di luar Jepang. Dan itu keduanya sama-sama fanatik dengan hal yang disukainya itu. Bahkan kalau mungkin kita agak nyinggung ke Korea dikit ya. Kalau di Korea itu kan ada yang namanya sasaeng. Nah, itu mirip kayak gitu. Cuma bedanya nggak se-ekstrim itu. Fanatiknya ya cuma di hal yang disukai itu. Gitu. Kalau di Korea sasaeng itu bukannya juga dia karena dia terlalu fanatik. Jadi kayak ini ya, kayak paparazzi, kayak apa ya? Iya, penguntit ya, istilahnya penguntit gitu. Malah lebih membahayakan ya. Iya, lebih membahayakan. Oke. Ini kostum apa nih, kok bisa dijelasin nih? Cosplay apakah hari ini? Saya juga sebenarnya bingung ini mau saya namai apa, cuma kalau yang saya riset ini namanya taktikal gitu ya taktikal, lebih ke yang cosplay tentara gitu. Cuma karena ini saya juga bingung ini dari satuan mana, jadi saya namainnya aja ini Olive Drab Loadout. Nah, gitu. Karena saya juga sebenarnya mau saya ganti jadi warnanya agak kehijauan gitu. Helmnya juga ada, cuma belum ada sih, cuma pengen nabung dulu lah nanti sambil jalan gitu. Cosplaynya mahal, ya Mbak? Mahal. Iya, mahal itu. Aku sering lihat di event-event anime kadang ada yang cosplay taktikal kayak gini. Gitu. Jadi anime tuh nggak harus yang bentukannya tuh apa sih?
yang rambutnya warna-warni kan ada itu ya, kayak gitu-gitu kayak. Apa kesukaannya anime apa? Kalau untuk saat ini yang lama apa yang baru nih? Terserah. Yang lama apa, yang baru apa? Kalau yang lama mungkin nih One Piece sih kalau saya. Oh, One Piece. Termasuk yang ini ya, banyak penggemar, famous lah itu Ya. ya. Terus kalau yang ini yang lama ya, yang baru lama. apa? Kalau yang baru ini Frieren. Soso no Frieren gitu. Oh, baru itu. Iya baru. Iya, baru mah itu. Oh. Makanya juga termasuk masih baru lah beberapa tahun Bercerita terakhir tentang, ini. Bercerita tentang apa? Yang apa dulu? Animenya itu yang baru ini. Oh, yang baru ini Frieren ini mengisahkan seorang elf yang hidup abadi dan itu selama perjalanannya ditinggal oleh teman-teman satu partinya Oke. dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang pengembara. Oh, pengembara. Iya. Hampir mirip ya, banyak rata-rata pengembara nih. One Piece juga iya ya? Ya, tapi kalau One Piece kan lebih ini ya apa? Bajak laut. Ya Bajak laut ya. Dia pengembara juga kan? Ya, pengembara. Mengembara juga sebagai bajak laut itu tadi ya. Apa istilahnya? Bajak laut, topi jerami. Apa? Topi jerami. Tapi jerami. Tapi jerami. Straw hat. Oh, Iya. topi jerami Iya. tadi itu. Oh iya, lucu-lucu ya. Kalau Mbak Dia sukanya apa? Kalau Kalau untuk anime, manga apa? Coba yang suka apa? kalau anime lama aku suka Bleach. Ya, ini aku kan Blitz nih guys. aku kan sejak SD sampai apa ya, SMA kayaknya. Aku kan ngoleksi komiknya tuh dari volume 1 sampai yang terbaru. Ya, sampai rak bukuku itu kan penuh semua itu Bleach itu. Terus apa ya? Kalau anime baru aku juga suka Sousou no Frieren. Oh, Ya, memang lagi apa tuh? Nge-hype tuh anime memang bagus banget. Anime santai tapi maknanya dalam gitu. Jadi banyak yang suka. Oh gitu. Terus kalau Blitz ini ceritanya tentang apa? Bleach ini tentang apa ya? Shinigami. Shinigami itu artinya malaikat maut. Oh. Iya. Jadi Shinigami ini tugasnya adalah mengantar roh yang orang sudah meninggal ke apa itu namanya? Ke alam baka. Intinya gitu. Oh, gitu. Kalau dijelaskan secara awam. Ya, aduh. Gak apa-apa, ambil Iya. aja. Terus ini kan koleksinya Mbak Dea juga nih. Iya. Ini Genshin ya? Iya, Genshin Impact. Game ya? Heeh. Kalau si boneka itu tuh yang unyu kan kamu punya yang gede juga tuh di rumah tuh. Iya. Yang sebenarnya itu kan naga kan? Dragon Naga. kan? Tapi Iya. kok bentuknya gemoy gitu. Iya, jadi pentol gitu. Lucu banget, itu juga Genshin. Game. Oh, bukan, itu game Art Night. Oke, yang sono yang kelinci itu. Ya, ini game Art Night juga. Oh, ya itu antara anime, manga, terus game, beda ya? Beda semua ini. Beda Terus semua. penyebutannya beda nggak? Enggak, tetap sama wibu sebagai orang di luar Jepang yang menyukai itu. Waduh, gimana ya? Kalau misalkan basisnya gambar anime mungkin bisa dia anggap wibu, cuman aku biasanya nyebutnya aku cuman suka main game gitu. Aku kurang suka dipanggil wibu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Terus jadi apa penyebutan games? Kalau untuk game-game Jepang gitu, untuk orang di luar Jepang yang ngefans banget sama Genshin misalnya. Mobile player mungkin. Oh, Mobile ada itu lagi ya? mobile game maksudnya. Oh, Kurang lebih mungkin gitu. biasanya sesama gamers kan ada penyebutannya, nggak ada. Nggak ada. Tapi mereka nggak suka disebut wibu. Ih, anak wibu ya gitu. Nggak semuanya. Ini pribadiku aja. Oh gitu. Kadang-kadang suka sih. Kayak kemarin sih ada tuh di YouTube Rumpi Asik tuh ya. Pas episodenya Ginting, Rana dan Dimoy itu. Terus Iya. dikomenin sama netizen tuh ada. Ini pasti yang maksudnya Ginting ya. Ini pasti anak wibu nih. Ih, gitu. Kenapa kok begitu? Apa ekspresinya ih gitu kenapa? Mungkin kelihatan dari auranya mungkin tuh. Auranya Iya. Ginting. Iya. Oh gitu. Kenapa emang kalau anak wibu itu? Apa ya? Karena wibu itu kan identik dengan orang yang suka anime. Terkadang anime itu kan apa ya? Halusinasi atau Iya, halusinasi, terus suka objektifikasi karakter gitu. Oh. Jadi kesannya kayak orang mesum. Oh gitu tuh. Makanya saya kurang suka kalau disebut wibu. Oh, wibu itu ada konotasi negatifnya Dari gitu. orang luar sana gitu, bukan dari sama. Tapi kalau misalnya orang yang ngerti banget pasti nggak akan punya pikiran ke situ ya, maksudnya kalau untuk memandang seorang wibu gitu. Iya, kurang lebih lah. Kalau idol, senang idol termasuk kategori apa? Misalnya orang Indonesia tapi senang dengan idol kayak Yoasobi gitu misalnya. Saya kan termasuk suka tuh sama Yoasobi tuh.
Itu apa? ya? Maksudnya termasuk kategori wibu juga kah? Kalau menurut saya termasuk juga Bu, karena kan masih dalam kultur Jepangan. Oh, Ini kan kalau yang tadi kan game itu kalau ngomongin game yang dari Jepang ya, itu kalau menurut saya juga termasuk karena masih dalam satu kultur. Oke. Gitu. Gitu. Oh ya maaf aku lagi ada urusan nih jam segini. Duluan ya. Loh, kemana dia? Kemana? Tahu-tahu tidak ada anak ini. Oke, ini ya guys, karena ini Mbak Dea mau ada kegiatan lain di luar podcast Rumpi Asik, jadi hanya 10 menit aja dia di sini, tapi lumayan lah untuk informasi anime, manga, wibu dan itu tadi ya, Iya, otaku. Jadi betul sekali. agak terbuka tuh kita tuh ngerti ya Mas ya, Iya. bahwa beda nih gitu. Iya, Kan beda. orang awal pasti mikirnya gini, sama kali ya, sama-sama senang Jepang antara wibu dan otaku Iya. ini gitu. Ada tingkatannya ternyata. Gitu. Ibu, ini saya lepas gak apa-apa ya? Boleh, silakan. Sesek ya. Wah. Nah, inilah Akhirnya. wajahnya Mas Tony. Wibu, mau disebut wibu nih, sang wibu. Boleh. Saya Memang wibu. bangga kalau jadi ibu. Apa enggak? Setidaknya saya masih dalam batas yang wajar gitu. Jadi nggak masalah lah. Wong saya juga tidak peduli kalau orang ngejek saya, ya terserah kan itu selera saya gitu. Kenapa orang bisa berpandangan wibu gitu? Tadi kan udah dijelasin sama Dea ya, kalau wibu negatif gini gitu. Tapi kalau menurut pandangan Mas Tony gimana? Kalau si wibu ini? Kalau wibu ini apa ya? Kalau kita ngelihat dari negatifnya dulu ya. Kalau negatifnya mungkin sebagian dari individu itu bakal apa ya? Menjurus ke sesuatu yang dibilangnya mesum tadi. Ya. Kenapa kok mesum? Ya karena mereka memfantasikan sesuatu nih. Kan ada yang namanya waifu, Bu. Nah, waifu itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya istri. Oh, wife. Ya, dari karakter cewek yang ya tahulah yang gitu yang makanya cantik dan ya cantik semampai ya, apa gitu ya. tuh. Oke. Kesempurnaan ya. Ya, Terus betul. Dan mereka mikir tuh apa ya? Cewek kayak gitu tuh nggak ada di real life-nya gitu. Oh, di reelsnya Ya, nggak ada. makanya fantasinya dari waifu itu tadi. Saya pun kadang juga begitu. Saya pun Tadi mau narik ketawa. Iya terus. saya pun kadang juga begitu. Makanya apa ya? Kalau dibilang mesum ya bener-bener aja ya, nggak salah sih, saya juga mengakui itu. Saya kan Mesumnya dalam tingkat mana nih Ci? Dikorek. Gak apa-apa ya guys. dalam tingkat yang Apa hanya cuma wajar. menghalu aja? Apa cuma mengimajinasikannya aja untuk dikategorikan mesum? Kalau cuma imajinasi gitu apakah mesum? Ya. Otak mesum, omes. Kalau itu mungkin udah tahap yang agak menjurus ke 18 plus ya. Cuma kalau saya enggak, saya masih dalam tahap imajinasi, belum tahap yang parah banget. Hanya membayangkan aja gitu, ceweknya bentuknya gini, kakinya jenjang gitu. Rambutnya biasa panjang apa rambut pendek yang disuka? Kalau saya panjang. Oh gitu. Jadi mas-mas wibu ini biasanya membayangkan cewek itu cewek Jepang ya. Tapi dengan mata bulat dong. Kalau anime nggak ada loh kayaknya matanya sipit. Iya. Jepang mata bulat ya berarti. Jepang mata bulat. Cuma aneh, Jepang mata bulat tuh kayak gimana ya? Kayak lucu aja Iya, kalau lucu ya. Iya, lucu aja. Karena kalau saya menilai ya dari di era 80-an pun anime itu sudah muncul gitu ya. Dan karakter entah laki entah perempuan tuh cakep-cakep gitu. Tidak ya, saya nggak bilang kalau orang Jepang yang sesungguhnya real itu nggak cakep, enggak, banyak juga yang cakep, idol Jepang juga cakep gitu ya. Cuman karakteristik orang Jepang kan matanya sipit gitu ya, kulit. Nah itu terus tidak terlalu tinggi gitu, walaupun sekarang banyak juga loh yang tinggi, idol juga kakinya jenjang. Nah tapi ini kayaknya kalau di karakter anime itu rambutnya juga kan bukan hitam ya. Ya, warna-warni gitu, terus matanya gede-gede gitu. Jadi bukan karakter orang Jepang asli sih kalau menurut saya. Cuman di era-era sekarang nih 2020-an ya Mas, saya melihat idol entah itu Korea, entah itu Jepang gitu ya, itu matanya sudah membulat. Iya nggak sih? Perhatiin deh, yang maksudnya yang real ini entah itu asli atau operasi kita juga nggak ngerti ya. Tapi terus kaki-kakinya bentuk-bentuknya juga
udah mulai kayak anime. Iya, ramping Udah gitu. ramping-ramping, terus badannya juga seperti anime. Ya, Jadi imajinasi orang Jepang yang sejak tahun 80-an kayak terrealisasi sekarang gitu loh. ya, mulai terrealisasi. Mungkin dia membentuknya secara olahraga, Ya, mungkin olahraga. ya, terus mungkin juga dengan operasi juga Ya, bisa bisa. gitu ya, macam-macam untuk muka, terus kalau bentuk badan dia jelas ini ya, olahraga lah, Ya, olahraga. exercise lah dia kayak gitu. Nge-gym. Dan saya ngelihat, wah, udah mulai kayak anime nih. Ininya apa bentuknya ya? Kalau Ya. dandan bisa lah dia didandanin, tapi kalau bentuk badan tuh kan susah untuk dirombak gitu ya, Ya, susah maksudnya. untuk dirombak. Jadi tapi kalau Untuk mulai jatuh. era-era kesini anak-anak yang usianya mungkin 20-an ya, terus belasan itu udah mulai menyerupai anime sih, idol-idol Jepang itu. Dan itu merambah ke Korea sih ya. Korea. Korea itu juga sekarang bentuk-bentuk, coba lihat Blackpink. Ya kalau Kakinya Korea tuh ini. Heeh. Kalau Korea kan ini Bu apa? Emang biasanya kalau dari agensinya ya apa buat operasi biar membentuk sesuai keinginannya mereka juga kan. Tapi itu seperti anime yang hidup kan? Sama maksudnya, konsepnya itu kayak ini dari gambar anime kayak keluar gitu loh. Iya. Di Jepang. Nah, si Korea ini saya mengikuti seperti itu juga, kayak webtoonnya dikeluarin gitu ya, dengan Iya. postur yaitu tadi yang imajinasi mas-mas wibu ini kan, pinggangnya kecil, badannya semampai, kakinya jenjang, rambutnya panjang, matanya gede gitu kan, terus Iya. shape-nya V, Iya, V. bener nggak? Ya, Nggak jadi ada kan yang cabi, lebih ramping gitu ya. ya kan, bener Iya. nggak sih? Oh ya Bu, kalau di Jepang tuh ada satu lagi yang baru, Apa tuh? VTuber. Apa itu? Jadi virtual tuber. Jadi apa ya kayak YouTuber tapi Hah? visualnya tuh anime. Oh, Iya, ada. oh ya. Ya. Oh, Di Indo juga ada. Oh, jadi gimana tuh? Misalnya kayak saya lagi nge-YouTube gitu. Iya. Terus visualnya maksudnya didandanin Enggak, emang secara karakternya. anime. Oh. Bentuknya karakter apa kayak gitu. gambar gitu tapi secara live bisa digerakkan. Mm-mm. Namanya apa ya? Rigging gitu. Di rigging. Oke. Nge-rigging Bisa karakter. di ini guys, kita nanti googling bersama atau enggak kita langsung lihat YouTube itu Ya, tadi mungkin ya. contohnya ini Kobo Kanairu. Nah, Kobo Kanairu. Ya. Kalau sama fansnya biasanya diplesetin jadi kobokan air. Oh gitu, Indonesianya ya. Iya, Indonesia. Emang orang Indonesia tuh kreatif tahu nggak? Semua aja tuh dipleset-plesetin gitu. Ada aja. Tapi setelah dipikir-pikir Kobo Kanairu. Oh iya, Kobo Kanairu. air. Yang lebih gampang. Iya. Lebih gampang penyebutan ya. Iya, lebih gampang penyebutan dan itu Lebih gampang diingat lagi namanya. lama-lama terdengar masuk akal. Oh iya juga ya gitu. Kenapa nggak kayak gitu gitu? Ternyata. Tapi kalau dalam bahasa Jepangnya itu pawang hujan. Oh, Iya. makna artinya tuh pawang Iya. hujan. Kan karakternya kan kayak ada apa? Air menculat gitu dari rambutnya gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Terus kalau film suka apa? Film animasi. Tergantung nih ngomongin apa dulu ya. Kalau misal Tadi itu Apa? yang One Piece itu termasuk manga, komik kayak gini. ya Tapi kayak dia gitu juga. dibuat film juga nggak? Kalau One film Piece. iya, cuma bukan dalam yang apa ya? Dalam satu cerita masih dalam cerita manganya. Itu di luar mangganya, Bu. Jadi kayak misal kan ada filmnya sampai berapa ya kok sekarang ya? 14 atau 15 gitu. Kan yang sampai Red ini itu tuh sebenarnya bukan apa ya? Yang animasinya ya. Bukan dalam lingkup manganya itu di luar. Jadi ceritanya kayak spin-off. Oh, jadi dia bukan diambil disadur dari Iya. si komiknya ini ya, Betul. bukan. Tapi dia mempunyai cerita sendiri khusus untuk filmnya gitu ya maksudnya. Dan itu apa untuk film ya Iya, maksudnya? film. Dan itu tuh ceritanya sebenarnya masih kalau misal mau disambung-sambungin nih, cocokologinya itu masih nyambung dalam chapter-chapter di manga. Cuma tergantung waktunya. Itu misal arc yang apa nanti ada film, ada spin-off-nya yang ini gitu. Arc yang ini ada spin-off-nya yang itu. Tuh, beda-beda emang. Oh gitu ya, Iya. antara komiknya terus sama film animasinya ya. Iya. Ini kalau game suka juga nggak Mas? Kalau game saya kalau yang dari Kayak si Dea tadi kan dia Genshin lah Nah, gamenya, kalau terus Genshin apalah ya. itu tadi. Banyak dia tuh gamenya. Kalau game mungkin saya Genshin sih kalau yang apa ya karakternya kayak anime gitu ya mungkin Genshin Ini kalau ya? Ini. iya betul itu apa tuh
Nggak tahu, aku Karakternya. juga Genshin. Oh, nganu Albedo. Albedo. Ya, Albedo. Nih guys, namanya Albedo. Dari Genshin. Ya. Kalau yang Ark Knight tadi saya nggak main sih. Ini soalnya- Ark Knight. Ya. Ya, si Dragon kan ini, naga kan? Saya nggak Aslinya. main, saya nggak main jadi nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Saya karakter. Karakternya. Cuma kalau Oke. Genshin saya main gitu. Oke. Cuma saya karena sekarang yang Genshin juga agak nggak main lagi, agak pensiun sebentar lah. Saya agak stres Bu, Itu nyelesain questnya. oh gitu Kan ya. banyak banget ya. Saya kemarin akun saya 2 kali dihack, terus saya bikin akun baru. Ya ini, cuma kan karena udah tahu ceritanya, jadi kayak kenapa harus menyelesaikan ini lagi 3 kali ini. Makanya saya agak bingung. Pengen saya skip, cuma kok males gimana gitu. Tapi ini jadi mood booster ya. Maksudnya kan kegiatan kuliah ya, terus bermasyarakat. Misal hati lagi nggak enak, lagi nilai-nilai kuliah lagi, aduh tugas-tugas juga banyak, nilai-nilainya juga lagi nggak enak, nilainya ngepas C gitu. Ya. Itu kira-kira mood booster nggak sih sebagai seorang wibu gitu, nonton, ngegame, baca komik? Nonton sih, cuma kalau ngegame untuk sekarang saya malah burn out. Oh, males ya, udah bosen. Males banget udah jadi kayak paling ngegame sejam 2 jam tuh sekarang udah oke banget, cuma kalau dulu sejam 2 jam tuh kurang ternyata. Kalau sekarang udah saking bosennya, saking Mungkin juga nggak tahu mau karena ngapain lagi. seiring bertambah dewasa juga ya. Iya. Terus kehidupan realnya juga kan tadi Makanya dibilangnya itu. halu kan, Iya. kalau misalnya ngewibu halu gitu. Kehidupan realnya tuh mulai ini ya, ada cahaya-cahaya gitu. Wah, Iya. kuliah harus selesai gitu. Selesai. Udah mulai magang ya Kita kan kan. juga udah mulai dewasa lagi juga udah. Ya ngapain sih? Ya saya pun gini pun juga di login tuh apa? Di login. Ditegur. Ya. Ditegur sama ibu. Kamu tuh uangnya jangan buat ini loh. Ya kan saya mikir, ya ini cara pelarian saya juga pengen main. Karena kesukaan ya. Iya, kesukaan. Hobi. Mau gimana lagi coba? Saya adiknya di sini nggak Nggak kemana-mana. Iya. Itu untung nggak ke sana loh, nggak ke Kesana makanya Sana tuh kemana? obat-obatan kan. Oh gitu Nah, ya. Ke makanya kiri berarti itu. ya mending ke sini dong, saya nggak apa-apa dong. Uang Oke. saya habisin buat ini, yang penting kan saya seneng. Terus itu kalau misalnya kayak gitu tuh seneng-seneng anime-anime atau manga dan lain-lainnya tuh suka ada festival kan sudah ada komunitasnya tuh. Iya. Komunitasnya kumpul gitu. Kalau ada event-event gitu ya. Event, Event. Kalau yang Jujutsu kan saya malah jarang hadir. Di Jogja juga eventnya lumayan sering atau Ya, gimana di Jogja? sering banget itu? kalau di Jogja. Cuma saya males aja sih sebenarnya. Komunitas Desak-desakan soalnya. komunitasnya gede ya di Jogja juga Gede-gede ya. banget juga di Indonesia juga. Cuma saya nggak terlalu masuk kalau yang komunitas karena desak-desakan. Saya pernah masuk tuh pertama kali. Saya itu sebelum ngewibu itu saya disuruh nemenin teman saya cewek. Nah, aku bingung dong. Ini acara apa? Oke, kayak orang hilang tuh loh. Serius kayak orang hilang. Ini acara apa gitu kayak bingung. Karena isinya orang aneh semua kan saya Dan mikirnya. dandannya juga itu Iya. ya. Tapi untungnya pas itu sepi, Bu. Kalau yang biasanya kan ramai terus. Pertama tuh aku ini di Borobudur Plaza atau apa itu? Yang Jan Magelang tuh. Gitu. Saya mikirnya ini acara apa? Saya nggak betah ya, nggak begitu betah. Makanya jam 5 saya maaf. Bila kalau kamu nonton ini, saya pernah ninggalin kamu. Pesan-pesan dia. Itu bener saya karena saya orangnya agak jujur saya Bil maaf aku ada urusan sebentar, aku mau pulang dulu gitu. Situasinya nggak nyaman buatmu. Iya Bu, nggak nyaman buatku, cuma temanku masih mantengin gitu, saya aku izin gitu. Gitu akhirnya ninggalin. Padahal berangkatnya bareng. Iya berangkatnya bareng. Tapi pulangnya sendiri-sendiri karena Mas tahun ini udah nggak nyaman Iya, karena gitu. saat itu saya belum cocok dan sekarang pun saya nggak cocok juga sebenarnya. Oh gitu, Ya, masih karena kalau desak-desakan Bu. ya karena terlalu rame. Iya rame banget. Sedangkan dirimu tuh orangnya seperti anakku tadi itu, pendiam dan anakku kan agak introvert tuh.
mungkin tipe-tipenya sama tuh kayak gitu yang dia lebih seneng sendiri sepi menggambar anime atau dia nonton anime gitu, dia lebih seneng sendiri lah gitu, kayak gitu. Kalau agak rame dikit dia milih-milih juga, maksudnya saya cocok dengan teman yang mana kayak gitu. Soalnya itu untungnya yang pertama itu nggak gratis Bu. Oh, bayar. Berapa tuh ya? 15 atau berapa gitu? 15.000. Kan lumayan nonton. kalau Wibu kan 15.000 bisa buat makan apa gitu. Itu ada stand-stand yang Iya. banyak beli stiker, gantungan kunci yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Kalau anakku nggak seneng beli, dia lebih seneng jualan. Jadi setiap ada event dia jualan. Hasil gambarnya itu dicetak, di muk, photocard ya? dibuat gantungan kunci, dibuat photocard, bener kayak gitu-gitu Mas. Malah ngasilin ya. Menghasilkan. Gambarnya pun dia jual. Jadi mungkin itu salah satu positifnya. Ya, sekarang Keseneng wibu ya, misalnya wibu kayak gitu ya. Itu positifnya seperti itu, kalau dia punya keahlian menggambar salah satunya ya. Kalian lainnya banyak kan. Kayak mungkin bisa membuat apa namanya Mas, anime, film gitu kan, bisa. Keahlian orang kan beda-beda. Bisa membuat game juga gitu. Biasanya anak-anak Elin tuh. ya. Anak-anak Elin tuh. Apa tuh? Anak-anak ini apa? Elin apa Mas? Elektronika dan instrumentalisasi itu. Dia buat game gitu. Game ya. Kalau Masnya kan kerja kayak di penyiaran tuh, Ya. besok buat film aja. Film animasi gitu. Animasi. Sekarang aku pengen tahu nih, wibu bagimu apa sih? Apa Jepang ini bagimu apa nih? Kekuatan apa? Apa ya? Hobi aja sih. Untuk saat ini hobi aja. Pengen sih. Saya pernah kepikiran mau bikin animasi gitu, cuma harus belajar lagi. Nyari tim juga, ya kan? Pasti. Udah kebayang nih, coba. Wah, keren nih kalau misalnya aku bikin gitu, cuma ya bacanya juga nggak ada Bu. Mau gimana lagi? Nabung nanti Ya, ya. Berdoa juga. Mudah-mudahan dikabulkan gitu. Oh ya, nih kan pakaian army nih, ya kan? Iya. Tentara gitu ya. Tentara. Saya takutnya kalau nyebut army dikira fandom. Fandomnya sebelah gitu kan. Sama aja sih. Nah, itu apa aja nih perlengkapannya Mas, selain ini kayak rompinya. Coba berdiri dong Mas. Waduh. Nggak Berdiri nih. apa-apa. Iya, berdiri. Bentar. Berdiri ya. Nggak apa-apa ya Mas kameramen ya, berdiri. Oke. Biar kelihatan. Oh, Nih. tuh lo lihat guys. Ayo, tapi ini dong. Nggak Masuk ke kelihatan dong. Nah, oke. Ini kelihatan nggak sih? Nggak, oke. Kelihatan. Ini namanya bajunya satu setel, ini namanya BDU. Terus ini rompinya body vest. Nah, terus ini ada isinya magazine. Oke, ini bukan? Itu pelurunya Oh, kalau ini. pelurunya. Oke. Ini tadi ininya ya, maskernya Ya, ya. maskernya balaklava, namanya balaklava. Oke. Oke. Terus ini saya ada unit. Ini tanda kutip ini bukan senpi ya, ini airsoft ini namanya. Oke. Ya, cuma nggak ada orientipnya, emang saya ilangin. Ini lebih aman ya? Iya, enggak lebih aman biasa. Oh gitu. Ini kalau masuknya nanti gini. Oke. Masuk. Tuh. Ini kalau saya pakai ini airsoft buat main sama teman-teman komunitas. Ya, Itu coba pos yang ini dong, Cie. Menembak pemirsa dengan cinta, Cie. kelihatan nggak sih tapi? Bisa nggak, Mas? Gimana coba posnya? Cie. Coba lagi body itu. Oke deh. Mungkin bisa ngasih pandangan-pandangan positif untuk teman-teman wibu lainnya. Pandangan positif ya. Tentang ini. Kan dirimu suka dipandang negatif gitu ya. Sekarang dirimu silakan memberikan aliran energi positif tentang wibu kepada para Gen Z dan anak-anak muda inilah. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang mau memulai atau yang udah lama juga, mungkin untuk dorongan positifnya ya, mungkin ini saran dulu ya, mungkin untuk dijaga dah sikapnya tuh agak apa ya, seperti orang normal saja. Kalau mau aneh-aneh di event saja, jangan di luar itu. Oh, gitu. Nanti kalian dicap aneh, serius.
Aku pernah. Oh gitu Iya. ya. Jadi gitu ya. Memangnya anak-anak wibu di luar event, di luar festival gitu ada yang aneh juga? Ada beberapa, mesti ada. Anehnya itu dalam berpakaiannya atau dari apanya? Iya, ada juga yang berpakaian. Kalau yang event-event itu malah kadang pakaiannya tuh mungkin agak nyeleneh gitu, Bu. Makanya Tapi yang untuk kehidupan sehari-hari misalnya ke kuliah ke apa pakaiannya kan biasa aja Ya. kalau anak-anak itu. paling ini sih kalau apa ya, kalau di luar event mungkin pakainya jaketan. Kalau yang kacamataan paling, terus maskeran. Udah Ya. standar kan? Standar Nah, kayak, terus yang kayaknya standarnya kayak gitu ya. Terus anehnya apa? Apa ya? Ada yang aneh maksudnya? Saya Kalau- bertanya, pernah lihat Apa? anak wibu di luar event itu aneh gitu maksudnya? Mungkin anehnya ini apa, karena pakai, kan ada tuh jaket anime yang apa, melet-melet gitu kan. Oh, Ahegao. gitu. Mungkin saya pernah ketemu yang modelnya kayak gitu juga. Itu kan saya mikirnya, ih kamu wibu freak banget ya gitu. Menarik banget. Jangan gitu dong gitu. Malu-maluin gitu. Gitu. Tapi kalau dari tingkah laku di luar event itu? Ya normal-normal aja sih. Oh, gitu. Paling pakainya itu yang aneh. Oh, pakaian aja Ya. gitu. Tapi kalau tingkah laku nggak kelihatan halu gitu kan? Ya. Khawatirnya pas di masyarakat dia kelihatan halu gitu. Ya, dikontrol aja lah Ya, gitu. gitu. Tapi kalau di event oke lah, kamu ekspresikan ya, Ya. karena ini memang tempatmu. Ya, tempatmu, gitu. Panggungmu. Jadi mau berpakaian ala anime yang kayak apa, mau dandan kayak apa, terus mau halu kayak apa, itu tempatmu ya. Ya, Sekitar Ya. paling kalau ini paling dari jam 10 sampai malam ya biasanya ya ya. sampai malam banget biasanya. 10 jam Ya. lah dalam sehari itu ya. Ya. Gak apa-apa, itu panggungnya dia gitu, ekspresinya dia juga gitu. Banyak kok. Ini teman-temannya anak-anakku juga banyak banget yang mengekspresikan dari apa namanya kostum ya, cosplay. Cosplaynya macam-macam, ada yang inilah, ada yang ini walaupun mereka pakai hijab. Ya tetap aja hijab tuh dianggap rambut Ya, gitu. dan rambut. Kayak gitu-gitu. Cuma ngomongin kalau yang cosplayer yang hijab ini ya, saya agak aneh sih. Ya kalau misal kamu muslim terus mau cosplay secara apa ya, syar'i, saya agak aneh gitu loh. Karena Jepang tuh pendek semua segitu. Iya, karakternya tuh ya maaf aja nih, saya agak pro kontra nih sama Boleh nggak style apa-apa. yang kayak gini tuh agak aneh gitu loh. Kalau ya kalau emang apa, all out tuh sama cosplay all out sekalian aja. Kalau Oh, misal ini- cosplaynya ini kayak yang gitu ya kayak gitu. Syariah ya panjang-panjang. Iya aneh. Jadi makanya kayak aneh. pakai maid servant Iya. itu, kayak punya anakku tuh panjang. Mungkin ini kali ya, kalau mau kayak gitu mungkin di apa ya, kan bisa tuh diakali kalau misal mau pakai syar'i pun, tau gak sih ini ya, kerudungnya tuh cuma kayak jadi base kan, bisa ditambah-tambahin gitu kan, Penutup. ditempel-tempelin wig gitu ya gak sih, kan bisa kayak gitu. Mungkin saran saya kayak gitu sih. Kalau emang mau dan menutupin kerudung itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi totalitas gitu ya. Totalitas. Saya agak aneh sih. Saya lihat itu tuh emang aneh gitu loh. Kok kayak gitu ya? Tapi ada ininya Bu, ada golongannya gitu pas cosplay. Oke, apa tuh? Iya tuh yang hijab cosplay yang pakai hijab itu tadi. Mereka nyambungin pakai apa ya, boots panjang, boots kayak gitu-gitu untuk menutupin kayak gitu. Oke guys, ini karena perbincangan kita udah lebih dari 30 menit, ini sudah dikode-kode dari mas-masnya yang di depan sana itu. Sebentar Bu. Kenapa? Aku mau nambahin. Oh boleh, silakan. Wah, oke silakan Ini Mas mungkin Tony. agak lucu nih. Iya silakan. Selagi nggak gigit, biarin aja. Apa itu? Selagi nggak gigit, biarin aja. Gigit? Kan, ya. Kan wibu kan aneh-aneh nih. Ya, selagi nggak aneh-aneh, biarin aja. Oh gitu. Iya. Oke. 50 sama kandang gitu. Istilahnya. Istilahnya Bu, sama anak-anak sekarang gitu. Oh gitu. Selama nggak gigit nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. 50 sama kandang. Iya. Itu kayak passwordnya mau masuk ruangan ya. Jual beli musang. Paham ya? Iya, mau masuk ke ruangan ini ya, event gitu ya. Kan Iya. untuk kalangan terbatas. Nah, itu kayak passwordnya ya kayak gitu. Selama nggak gigit nggak apa-apa. Cie. 50 sama kandang, tawar-menawar dong. Tawar-menawar. Grup jual beli musang. Jual beli musang.
Oke guys, terima kasih ya Mas Tony Ya, sama-sama, sudah Bu. mau berkunjung di Rumpi Asik dan menjadi narasumbernya. Jangan kapok nanti kalau ada wibu baru yang baru-baru ya kita Ya. ngobrol lagi di sini. Siap. Oke teman-teman yang mau bertanya tentang dunia kewibuan, tadi otaku aku nggak berani ngomong otaku lagi karena otaku khusus anak orang Jepang ya. Ya. Kalau kita yang di Indonesia mungkin wibu ini tadi Ya, ya. kalau mau otaku mungkin ini Kalau nikah sama orang Jepang jadi otaku apa jadi wibu? pertanyaan sulit. Pertanyaan sulit. Iya. Misalnya nih tiba-tiba nikah sama orang Jepang, terus akhirnya menjadi pro yang otaku apa wibu? Belum tahu. Apa tengah-tengah? Terus anaknya jadi apa dong? Lebih bingung lagi pertanyaan. Bingung lagi. Soalnya kan campuran ya, Campuran. bukan murni Oh, bukan. Jepang ke Jepang gitu. Jadi antara wibu dan otaku Iya, nih. mungkin Oke, guys, kalau mau tanya tentang wibu boleh komen di IG Rumpi Asik, boleh juga di TikToknya, boleh juga di FB-nya, di YouTube-nya juga boleh. Komen-komen aja yang banyak di situ. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe, share, like, dan komen juga. Jangan lupa ya dikirim-kirim ke teman-temanmu. Ini loh ada konten YouTube Rumpi Asik yang asoy geboy. Oke, tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.